Amlikon. Tika. Citra. Citra. Ya. Ya, jalan-jalan kali ini kami ditemani oleh Lee Kun, teman baru kami yang merupakan penduduk lokal Kamboja. Tujuan pertama kami adalah mengunjungi Central Market yang merupakan pusat perbelanjaan terbesar di Phnom Penh. Pasar dengan bangunan warna kuning ini memiliki gaya arsitektur unik seperti dom, melengkung, dan bercabang. Di sini tersedia semua kebutuhan, mulai dari kebutuhan sehari-hari, baju, perhiasan, kuliner, hingga oleh-oleh. Kami mencicipi beberapa kudapan halal yang terbuat dari tepung beras dan santan kelapa. Ini street food yang bisa kita coba karena without meal, so dari tepung beras. Setelah itu, kami melanjutkan perjalanan. Sebelum berpisah, kami menyempatkan minum kopi di salah satu kedai sambil berbincang. Dan ternyata biji kopi yang mereka pakai sebagian adalah dari Indonesia loh. Masya Allah. Jadi ini kita mau ke Masjid Agung ceritanya kalau di Indonesia kan. Ya terbesar kan katanya, terbesar di Phnom Penh. Masya Allah, ini langitnya. Masya Allah, Masya Allah. Berdiri di depan Masjid Agung Al-Serkal yang megah dan luas, kita seakan tidak sedang berada di negara dengan komunitas muslim yang jumlahnya minoritas. Masjid yang berada di pusat kota Phnom Penh, ibu kota Kamboja ini seolah membawa kita ke negara Turki. Tak heran, sebab masjid ini memang dibangun dengan gaya khas Turki Utsmani, dengan kubah besar di tengah yang diapit oleh dua menara di kedua sisinya. Masjid ini dilengkapi dengan kamar mandi, tempat wudhu, halaman yang luas, dan taman yang indah. Alhamdulillah, kami berkesempatan untuk sholat maghrib dan isya di masjid ini. Suara azan yang berkumandang terdengar melalui speaker saat kami mulai memasuki area masjid. Menurut informasi yang kami dapatkan, Islam memang mulai menggeliat di negara yang pernah mengalami trauma akibat pembantaian massal. Hampir separuh penduduk Kamboja termasuk etnis Champa yang beragama muslim menjadi korban selama kekuasaan rezim Pol Pot. Meskipun menjadi minoritas, umat muslim di Kamboja tidak segan menampakkan keislamannya. Mereka merasa bebas menjalankan ibadah dengan nyaman dan mengenakan hijab bagi kaum perempuan. Tanpa intimidasi dari pemerintah atau dari siapapun, toleransi benar-benar dijalankan. Kini, keberadaan Masjid Al-Serkal yang megah menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan, terutama bagi umat Islam. Di sisi lain, masjid ini juga menjadi gairah bagi umat muslim di negara Kamboja. Usai sholat, kami menyempatkan makan malam di area depan masjid. Area ini menjadi sentra makanan halal di pusat kota, karena sebagian besar pemiliknya adalah muslim. Selain makanan, mereka juga menyediakan penginapan untuk muslim loh. Tapi ini Indonesia banget rasanya. Indonesia banget rasanya. Bagi Anda yang muslim sudah tidak perlu khawatir lagi kan jika ingin melancong ke negara ini.